Dua bayi lahir di tenda darurat gempa NTT. Pimpinan DPR dan pemerintah finalisasi status guru P3K. Lulusan sekolah unggul Garuda tembus kampus top dunia. Pengungsi Palestina bangun hidup baru di Meksiko lewat kuliner. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali program Menyapa Indonesia Malam kembali hadir mengisi ruang informasi Anda. Kali ini bersama saya, Abdi Azwar Sahi. Selain informasi utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi terkini dan menarik lainnya baik dari tanah air dan mancanegara. Dan berikut kita awali Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi dari memasuki hari keempat penanganan gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan terus menyisir sejumlah wilayah terdampak. Hingga Senin malam tercatat 222 orang menjadi korban, sementara dukungan kesehatan juga diperkuat untuk menjangkau warga yang berada di wilayah terisolasi. Direktur Operasi Basarnas Laksamana TNI Bramantio menyampaikan, hingga Senin 17 Agustus pukul 23.30 waktu Indonesia bagian tengah, tercatat 202 korban akibat gempa magnitudo 7,7 di NTT. Sebanyak 70 orang meninggal dunia, sementara 132 orang mengalami luka, terdiri dari 40 luka berat dan 92 luka ringan. Bramantio menyebut memasuki hari keempat, tim SAR melakukan penyisiran di sejumlah wilayah terdampak. Tak hanya itu, Basarnas juga memperkuat layanan kesehatan dengan mengerahkan 40 tenaga medis ke Reo Manggarai serta helikopter untuk menjangkau wilayah sulit akses. Sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30 telah kami kompulir, total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang, dan luka-luka 132 orang. Yang kami catat, kemudian luka berat 40, luka ringan 92. Sampai dengan hari ini, hari keempat, pagi tadi sampai dengan hari ini, dan kegiatan yang telah kami lakukan adalah melaksanakan penyisiran di wilayah-wilayah yang terdampak, karena sampai dengan hari kedua kemarin, hari ketiga, mohon maaf, itu relatif operasi yang kita laksanakan hanya tinggal penyisiran, karena berdasarkan laporan atau masukan dan data dari para korban, tidak ada lagi saudara-saudara mereka, tetangga, rekan yang tercatat masih dalam pencarian. Sehingga tim SAR yang ada di lapangan kami fokuskan untuk membantu penyisiran dan membantu proses-proses pelaksanaan kegiatan pencarian dan pemulihan yang dilaksanakan oleh BNPB. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, dua bayi berhasil dilahirkan di tengah situasi darurat setelah gempa bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. Proses persalinan berlangsung di tenda medis darurat setelah bangunan rumah sakit rusak dan listrik padam. Tenaga kesehatan di Rumah Sakit Regional Aira Mona Gikeo harus berjuang memberikan pertolongan persalinan di tengah gempa susulan, kerusakan peralatan medis, dan padamnya listrik. Kondisi bangunan yang sudah tidak aman membuat proses persalinan harus dialihkan ke tenda darurat di luar rumah sakit. Sejumlah peralatan medis juga tidak dapat digunakan akibat kerusakan. Dalam situasi tersebut, dua bayi berhasil dilahirkan. Satu bayi lahir secara normal, sementara bayi lainnya harus dilahirkan melalui operasi sesar darurat 2 bulan lebih cepat dari perkiraan. Operasi dilakukan terhadap Maria Florida Nogo Kellen, 39 tahun, saat guncangan susulan masih terasa. Dengan keterbatasan penerangan dan peralatan, tim medis harus bekerja cepat untuk menyelamatkan ibu dan bayinya.
Dokter spesialis obstetri dan ginekologi Dr. Yonasara Pardede mengatakan posisi bayi yang sungsang membuat proses persalinan semakin menantang. Tim harus segera menyelesaikan operasi karena guncangan masih terus terjadi dan bayi beresiko mengalami cedera. Kondisinya pada saat itu akhirnya kita tetap putuskan untuk melakukan tindakan operasi begitu. Jadi di tengah-tengah operasi itu ya gempa, masih banyak tremor kan. Sementara itu bednya itu kan kita nggak bisa gampang mau naikin turunin gitu. Berat bayi itu 1.300-1.400, bayinya itu kan sungsang begitu toh. Kita nggak bisa operasi dengan beda kalau lahirin kepala gitu. Kalau lahirin sungsang tuh kita harus pelan-pelan gitu. Sementara ini gempa kapan aja gitu kan. Kita lahirin cepat-cepat, kita takut kita takut kakinya patah, tangannya patah. Kita mau lahirin kepalanya itu kita takut cedera servikal gitu, cedera leher gitu. Jadi tapi di saat itu saya cuma berdoa, Tuhan tolong gitu, Tuhan bantu saya, Tuhan tolong gitu. Ya akhirnya ya saya percaya ya, kembali lagi saya katakan gitu, ya pertolongan Tuhan itu sempurna dan luar biasa. Jadi Tuhan kasih kita ketenangan pada saat itu, dan di saat-saat kita lahirin bayi itu memang pada saat itu Tuhan jaga tidak gempa gitu. Tim medis akhirnya berhasil menyelesaikan operasi dan menyelamatkan bayi. Bayi prematur tersebut lahir dengan berat sekitar 1,3 kg dan diberi nama Gempita yang terinspirasi dari kata gempa. Kedua bayi kini mendapatkan perawatan di tenda medis darurat di luar bangunan rumah sakit. Salah satunya dirawat menggunakan inkubator. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, bantuan kemanusiaan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus disalurkan kepada masyarakat terdampak. Bantuan sembako dari Kepresidenan telah tiba di Kecamatan Reok Barat dan disalurkan kepada warga terdampak serta pengungsi di wilayah pesisir pantai. Bantuan sembako dari Kepresidenan tiba di Kecamatan Reok Barat, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Penyaluran bantuan kepada warga terdampak dan pengungsi dibantu personil Kodim 1612 Manggarai agar bantuan dapat segera diterima masyarakat. Sejumlah kebutuhan pokok terdapat dalam bantuan tersebut, diantaranya bahan makanan seperti beras, gula, susu, mie instan, hingga telur. Bantuan disalurkan kepada warga di wilayah pesisir pantai yang terdampak gempa dan membutuhkan dukungan kebutuhan pangan. Personil Kodim 1612 Manggarai turut membantu proses penyaluran sekaligus memastikan bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan. Warga penerima bantuan menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas perhatian dan bantuan yang diberikan kepada masyarakat terdampak gempa. Kami warga dari Dusun Mondo ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden serta para TNI yang terjun langsung ke lokasi kami ini dengan membawa bantuan. Kami dari keluarga besar Desa Robek, Dusun Ginsu Barat, Ginsu Timur mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas sumbangannya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga serta membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari selama masa tanggap darurat. Syahda Bila, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemerintah terus mengawal penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur, termasuk memastikan proses evakuasi korban dapat segera dituntaskan. Pemerintah juga memastikan konektivitas antar wilayah tetap terjaga agar tidak ada daerah yang terisolir akibat dampak bencana. Penanganan pasca bencana di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan secara maksimal. Pemerintah memastikan proses evakuasi korban menjadi salah satu prioritas utama. Pemerintah juga menyampaikan duka cita mendalam kepada para korban bencana yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari sisi infrastruktur, pemerintah memastikan konektivitas antar wilayah tidak terputus. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya daerah atau kawasan yang terisolir akibat kerusakan infrastruktur. Untuk mempercepat penanganan, alat-alat berat dikerahkan semaksimal mungkin, terutama untuk membuka akses dan memulihkan infrastruktur yang terdampak bencana. Pemerintah juga memastikan infrastruktur dasar mulai dari ketersediaan air bersih, listrik hingga kebutuhan masyarakat sehari-hari dapat segera dibenahi dan diperbaiki. Terus kita kawal penanganan bencana alam di NTT. Kita pastikan bahwa evakuasi benar-benar bisa dituntaskan. Kita tentu sangat berduka atas saudara-saudara kita yang menjadi korban bencana yang dahsyat di
Nusa Tenggara Timur beberapa hari yang lalu. Dari sisi infrastruktur, kita juga harus memastikan agar konektivitas tidak terputus. Jangan sampai ada daerah atau kawasan yang terisolir. Kita harus dukung dengan alat-alat berat, kita kerahkan semaksimal mungkin. Kemudian kita juga memastikan agar infrastruktur dasar untuk air bersih, untuk listrik, dan yang dibutuhkan oleh masyarakat sehari-hari ini bisa segera dibenahi dan diperbaiki. Pemerintah menegaskan penanganan bencana tidak hanya berfokus pada evakuasi, namun juga pemulihan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan, sekaligus memastikan masyarakat terdampak bencana segera mendapatkan akses terhadap layanan dasar. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Polri terus memperkuat penanganan dan pemulihan di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak dan pengungsian di Manggarai serta Manggarai Timur, sekaligus menyerahkan bantuan kepada masyarakat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto meninjau sejumlah lokasi terdampak gempa dan pengungsian di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana mulai dari pencarian dan pertolongan, evakuasi, pelayanan kesehatan hingga distribusi bantuan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data sementara, gempa tersebut mengakibatkan 1.245 orang menjadi korban. Dengan 67 orang meninggal dunia, 509 orang luka berat dan 669 orang luka ringan. Sementara sekitar 27.700 warga masih mengungsi di 107 titik yang tersebar di 7 kabupaten. Adapun untuk memperkuat penanganan, Polri telah mengerahkan 236 personel bantuan BKO ke Polda NTT dengan kemampuan SAR, evakuasi, kesehatan K9, trauma healing, hingga pengamanan. Kapolri menegaskan Polri akan terus melakukan evaluasi dan menyesuaikan distribusi bantuan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pemenuhan kebutuhan tenda, makanan, obat-obatan, genset, hingga fasilitas MCK. Kita mendapatkan informasi bencana, segera kita kirimkan anggota untuk segera melaksanakan SAR, melaksanakan evakuasi, dan tentunya juga membuat tenda-tenda pengungsian dan melakukan langkah-langkah awal pada saat tanggap darurat untuk memberikan bantuan terkait dengan masalah logistik, masalah makanan, dan juga perawatan dan pengobatan kepada masyarakat yang ada di pengungsian. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di Rut Pertamina, Simon Aloysius Mantiri meninjau langsung penanganan dampak gempa di Flores, NTT. Pertamina memastikan pasokan energi tetap aman sekaligus menyalurkan bantuan darurat bagi warga terdampak. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri meninjau langsung wilayah terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap terjaga. Di tengah peninjauannya, Simon juga memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Fuel Terminal Reo, NTT. Lokasi ini merupakan salah satu fasilitas operasional Pertamina yang terdampak gempa. Dalam kesempatan tersebut, Simon menyampaikan duka cita kepada para korban bencana. Pasca gempa, Pertamina memfokuskan upaya pemulihan pada ketersediaan energi dan penyaluran bantuan bagi warga terdampak. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan berbagai pihak. Bantuan yang disalurkan meliputi tenda, obat-obatan, dan sembako. Di sisi energi, Pertamina memastikan pasokan LPG rumah tangga dan BBM tetap tersedia. Untuk mempercepat pemulihan akses darat, Pertamina menyiagakan pasokan solar bagi alat berat. Alat berat digunakan untuk membersihkan material longsor di ruas jalan Trans Flores ND Bajawa. Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus memperkuat distribusi BBM ke Nagekeo, menyusul laporan kendala ketersediaan BBM di wilayah tersebut.
Pertamina juga memastikan ketersediaan aftur di Bandara Labuan Bajo dan Bandara Maumere. Ketersediaan bahan bakar pesawat ini penting untuk mendukung mobilisasi bantuan dan operasional tanggap darurat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga. Dua personil Polsek Sunggal menjadi korban salah sasaran amuk massa saat memboyong pelaku pencurian yang sempat diamankan warga di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedua petugas ini terkena sasaran amuk massa saat mengevakuasi pelaku pembobol rumah warga ke Rumah Sakit Bayangkara. Aibda Rizwan Eka, personel Polsek Sunggal, mengatakan saat itu petugas menerima call center 110 dari warga yang menyebutkan adanya dugaan pelaku pencurian diamankan oleh warga dan menjadi sasaran amuk massa. Mengantisipasi kejadian tak diinginkan, petugas berusaha mengevakuasi pelaku dari dalam rumah warga untuk diboyong ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Namun saat proses evakuasi, puluhan warga yang kesal dengan pelaku langsung menghakiminya hingga personel yang mengamankannya turut menjadi korban salah sasaran. Pelaku pencurian yang diamankan warga. Kami langsung ke TKP. Pada saat TKP, kami berupaya memboyong pelaku, namun karena warga sekitar yang sudah geram dengan kelakuannya sempat menghakimin pelaku. Namun kami upaya untuk mengamankan pelaku dari amuk warga, sehingga kami pun menjadi sasaran dari amuk warga untuk kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Pelaku yang mengalami luka akibat diamuk massa kini sudah mendapat perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Kasus dugaan pencurian tersangka kini ditangani Polsek Medan Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri kembali menggerebek ruko di kawasan Sunter, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai tempat peleburan emas batangan ilegal yang dijadikan bubuk dan dimasukkan ke dalam celana dalam untuk diselundupkan ke Dubai. Setelah membongkar penyelundupan emas ilegal yang melibatkan warga negara asing India di 2 unit apartemen di kawasan Sunter, Jakarta Utara, Senin 17 Agustus 2026 malam, Ditipiter Bareskrim Polri kembali melakukan penggerebekan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Polisi menggerebek ruko 4 lantai yang dijadikan sebagai peleburan emas ilegal, berupa emas batangan yang dibeli dari seluruh Indonesia, kemudian dilebur menjadi bubuk dan gel untuk diselundupkan ke negara Dubai. Untuk mengelabui petugas bandara, emas batangan yang sudah dilebur menjadi bubuk dan gel kemudian dicampur bahan tertentu dan dimasukkan ke dalam celana dalam dan bra wanita yang sudah dimodifikasi. Petugas menemukan emas batangan 1 kilo, alat dan bahan untuk melakukan peleburan, celana dalam dan bra modifikasi, beserta alatnya, dan juga buku catatan transaksi. Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Moh Irhami mengatakan bahwa dalam 1 hari komplotan ini bisa menghasilkan 30 kg dan kerugian negara ditaksir 2,5 triliun setiap bulannya. Kami dari Direktorat Tipiter Bareskrim Polri, saya selaku direktur bersama Pak Wadir, kemudian Pak Kasubdit 5 serta rekan-rekan penyidik dari Direktorat Tipiter Bareskrim melakukan kegiatan pengembangan atas terungkapnya penyelundupan emas ke Dubai, yang mana kita sudah melakukan kegiatan penindakan kemarin di apartemen Fontana dan Gloria, kemudian kami lanjutkan di White Classic. Ini modusnya berbeda. Kemarin itu dia dalam bentuk balokan emas 1 kilo, tetapi kalau yang di White Classic ini adalah berupa bubuk. Jadi emas balok itu kemudian dihancurkan dengan alat menjadi bubuk, kemudian dimasukkan ke dalam celana dalam pria dan BH wanita. Petugas terus melakukan pengembangan terhadap kasus ini dan akan bekerja sama dengan pihak Bandara Soekarno dan juga PPATK untuk aliran dana komplotan penyelundupan emas batangan ilegal ke Dubai tersebut. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Barreskrim Polri membongkar modus baru penyelundupan emas 22 kg lintas negara di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Modus tersebut digunakan untuk mengelabui alat deteksi di bandara, yang mana emas diubah dari bentuk kepingan menjadi bubuk dan dicampur dengan bahan kimia hingga berbentuk gel. Modus penyelundupan emas 22 kg kembali diungkap oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri dalam pengusutan jaringan penyelundupan emas. Perubahan bentuk emas tersebut diduga dilakukan untuk mengelabui sistem pemeriksaan, terutama metal detektor di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Polisi menyebut penyelundupan dengan modus baru ini merupakan respon pelaku terhadap semakin ketatnya pengawasan di pintu keberangkatan internasional. Kami menginformasikan tentunya modus-modus operandi baru telah berkembang. Selain berupa balok emas seperti ini, sekarang telah berkembang berupa bubuk yang ditempatkan di pakaian dalam, baik BH wanita ataupun celana dalam pria. Ini perlu kita antisipasi bersama, tentunya ke depan jangan sampai kita melihat atau memandang bahwa modus mereka hanya seperti ini. Batangan emas yang mungkin di pintu-pintu masuk bisa terdeteksi. Tetapi banyak sekali yang masih lolos dengan modus-modus operandi baru, sehingga kita perlu peningkatan kapasitas atau kemampuan serta informasi bersama, baik kami dari kepolisian yang melaksanakan kegiatan penyelidikan di lapangan dan harus bekerja sama dengan jajaran Bea Cukai yang menjaga pintu akhir wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mulai menaikkan status 2 kasus penyelundupan emas batangan di Bandara Soekarno-Hatta ke tahap penyidikan. Tahap penyidikan dilakukan lantaran dari hasil gelar perkara dan keterangan petugas menyatakan kasus tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana di bidang kepabeanan. Kedua kasus penyelundupan emas batangan di Bandara Soekarno-Hatta kini resmi ditingkatkan oleh Ditjen Bea Cukai dan Kepolisian dari penanganan awal ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah petugas yang terdiri dari sejumlah pihak di lingkungan bandara, termasuk aparat keamanan dan pihak terkait lainnya, melakukan gelar perkara dan menemukan adanya unsur tindak pidana di bidang kepabeanan. Melalui proses penyidikan ini, Bea Cukai akan mendalami rangkaian peristiwa, mulai dari asal-usul emas, pemilik asli emas dan kurir yang terlibat, hingga pihak yang diduga terkait dalam upaya penyelundupan ke luar negeri. Dengan ditingkatkannya kasus ini ke tahap penyidikan, pihak Bea Cukai pun berharap hasil penyidikan itu dapat mengungkap jaringan di balik upaya penyelundupan emas batangan tersebut. Untuk tindak lanjut terhadap kedua kasus ini telah dilakukan gelar perkara dan statusnya telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Jadi statusnya sudah dinaikkan ke tahap penyidikan karena sudah memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan, tindak pidana di bidang kepabeanan. Kami juga dapat kami sampaikan di sini, selain dengan internal instansi yang ada di bandara, juga melakukan sinergi dengan Barreskrim Polri dan juga dengan SDM, sehingga dari kasus ini diharapkan nantinya bisa berkembang asal-usulnya dan bagaimana barang itu bisa sampai akan diselundupkan ke luar negeri. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pergerakan tanah terjadi di Lampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Salah satu rumah warga ambruk, sementara 4 rumah lainnya terancam.
Akibat pergerakan tanah, salah satu rumah warga di Kampung Genteng, Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat ambruk Selasa 18 Agustus 2026 sore. Kondisi tanah yang labil dan posisi bangunan yang berada di area tebing membuat pergerakan tanah semakin parah usai diguncang gempa Pangandaran beberapa waktu lalu. Bagian rumah yang masih berdiri terpaksa dirobohkan karena dikhawatirkan kembali ambruk dan menimpa 4 rumah warga yang berada di bawahnya. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, karena saat kejadian penghuni rumah sedang berada di luar. Ini awalnya dari gempa Pangandaran sehingga mengakibatkan ada geseran tanah dan mengakibatkan rumah ambruk. Terus kejadiannya itu kemarin sore pas tanggal 17 Agustus pada pukul 3 sore. Kebetulan untuk kemarin tuh keluarga saya itu lagi pada berkegiatan di lapangan, itu sedang merayakan 17 Agustusan. Untuk kondisi rumah sekarang rusak berat ya, dikarenakan kemarin juga dibongkar dikarenakan takut membahayakan bagi warga lain. Kondisi rumah juga berada di lereng-lereng, terus di bawahnya juga banyak rumah-rumah, daripada membahayakan bagi orang lain. Pemerintah setempat bersama BPBD Kabupaten Garut melakukan asesmen ke lokasi pergerakan tanah guna memastikan kondisi aman dan tidak berdampak ke rumah lain. Desa Tanjung Jaya terkait dengan kejadian rumah yang roboh akibat dari pergerakan tanah, terus yang terancam 4 rumah. Saya melakukan koordinasi dengan tim BPBD bersama tim dari Satpol Kabupaten Garut. Untuk korban jiwa kebetulan tidak ada. Kebetulan rumah tersebut sore hari kemarin itu lagi kosong pada nonton acara di lapang. Petugas mengimbau warga untuk tidak mendekati lokasi pergerakan tanah. Warga juga diminta segera mengungsi ke tempat yang aman jika terjadi pergerakan tanah susulan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait RAPBN 2027, fokus 8 program prioritas. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari pimpinan DPR bersama pemerintah memfinalisasikan mengenai status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Finalisasi tersebut sepakat bahwa guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3 penuh waktu, sedangkan P3 penuh waktu diberikan kesempatan untuk ikut seleksi menjadi PNS pada tahun 2027 mendatang. Finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS dengan Kemendikbudrismen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Pimpinan DPR bersama pemerintah telah melakukan finalisasi dengan membuka peluang bagi guru berstatus P3K paruh waktu maupun penuh waktu. Finalisasi ini dilakukan usai pimpinan DPR dan pemerintah menggelar rapat koordinasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Adapun peluang tersebut yakni guru berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi penuh waktu, sedangkan guru P3K penuh waktu berkesempatan untuk mengikuti seleksi PNS pada tahun 2027 mendatang. Selain itu, kesempatan untuk seleksi PNS bukan hanya guru sekolah biasa saja, melainkan juga guru madrasah hingga guru taman kanak-kanak. Beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah P3K paruh waktu, P3K, dan keinginan dari P3K menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikbudrismen. Nah, oleh karena itu, pada hari ini kami sudah sampai pada
finalisasi hasil rapat mengenai status guru P3K paruh waktu, P3K yang mau jadi PNS dengan Kemendikbudrismen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya berkomitmen akan menyelesaikan persoalan guru dengan secepatnya. Menurutnya, persoalan guru menjadi perhatian penting dalam membangun sistem pendidikan yang semakin baik. Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu, dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Dasko, ini karena memang permasalahan guru juga banyak masuk ke DPR selain ke Kementerian Pan-RB dan kami juga di Kemensesnek. Nah, oleh karena itulah kami berkomitmen untuk terus berupaya mencari jalan keluar secepat-cepatnya. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Komisi 2 DPR menyambut baik mengenai kepastian status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan penuh waktu. Langkah tersebut menjadi momentum dalam menjawab perihal beredarnya kabar P3K yang dirumahkan. Pemerintah menaikkan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu dan berpeluang menjadi PNS pada tahun 2027 mendatang. Kenaikan kepastian status ini disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Bahtera Banong. Dirinya menilai aspirasi-aspirasi masyarakat mengenai status P3K telah diakomodir oleh pemerintah pusat. Selain itu, pengangkatan status guru juga menjadi jawaban setelah beredarnya kabar P3K akan dirumahkan. Ya, kami juga di Komisi 2 sudah sering rapat dengan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kementerian Pan-RB dan pimpinan DPR juga sudah sering ya berkoordinasi dengan pemerintah dan kemarin sudah mengumumkan keputusan bahwa P3K paruh waktu kemudian diberi untuk menjadi P3K penuh waktu. Terus kemudian guru-guru kita P3K, terutama guru-guru kita akan ditanggung oleh APBN dan akan menjadi ASN juga berpeluang mereka P3K ini yang penuh waktu ini berpeluang mereka jadi ASN. Jadi saya pikir itu sesuatu yang bagus dan ini semua menjadi harapan mungkin P3K yang selama ini ada isu-isu bahwa P3K akan dirumahkan dan itu terbantah dengan sendirinya, dan pemerintah saya pikir kita harus berterima kasih dengan Presiden Prabowo bahwa semua yang menjadi aspirasi publik, aspirasi masyarakat terutama P3K ini sudah diakomodir oleh pemerintah pusat. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian UMKM akan melakukan pertemuan dengan sejumlah asosiasi dan komunitas ojol serta aplikator dalam waktu dekat. Pertemuan tersebut dilakukan setelah peraturan Presiden mengenai transportasi online telah difinalisasi antara pimpinan DPR bersama pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan peraturan Presiden terkait ojek online menjadi salah satu dasar pertimbangan pemerintah dalam mendorong peningkatan kesejahteraan para pengemudi. Pemerintah menargetkan kebijakan yang disusun nantinya dapat memberikan manfaat langsung bagi pekerja di sektor transportasi online. Dalam waktu dekat, Kementerian UMKM akan menggelar pertemuan dengan sejumlah asosiasi dan komunitas ojek online serta aplikator untuk membahas poin dalam kebijakan tersebut. Selain itu, pemerintah juga ingin membuka peluang agar pengemudi ojek online dapat memperoleh pendapatan tambahan melalui berbagai usaha lainnya. Artinya ini salah satu dasar pertimbangannya dan insya Allah dalam waktu dekat ini kami dari Kementerian UMKM akan bertemu dengan beberapa asosiasi dan komunitas ojol dan juga aplikator untuk memfinalisasi semua. Pada prinsipnya tujuannya adalah bagaimana saudara-saudara kita ojol betul-betul bisa tumbuh
bisa sejahtera dan mereka tidak hanya sekedar mendapatkan pendapatan dari penarikan ojol saja, tapi dari usaha-usaha yang lainnya. Saya pikir itu, dan juga ekosistem yang terlibat seperti UMKM merchant yang berjualan di dalam ekosistem transportasi online ini juga bisa tumbuh dan juga terjaga pendapatan ekonominya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kementerian PKP dan PT KAI bersinergi mengembangkan hunian berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Manggarai, Jakarta Selatan. Pembangunan hunian TOD dinilai menjadi solusi penyediaan tempat tinggal di tengah keterbatasan lahan perkotaan. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP bersama PT Kereta Api Indonesia mengembangkan hunian berbasis Transit Oriented Development atau TOD di Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan. Pengembangan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau sekaligus mendukung program 3 juta rumah. Menteri PKP Marwara Sirait bersama Direktur Utama PT KAI Bobi Rashidin meninjau persiapan groundbreaking rusun TOD Manggarai di kawasan PT KAI Blok F dan G, Kelurahan Manggarai, Selasa 18 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pembangunan dan melihat rancangan rusun yang akan dibangun di kawasan tersebut. Menteri PKP juga meninjau mock-up unit tipe 45. Unit ini memiliki luas sekitar 45 meter persegi dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur, dan ruang keluarga. Marwara mengapresiasi dukungan PT KAI dalam pengembangan proyek tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan BUMN diperlukan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat perkotaan. Kementerian PKP berperan menyiapkan kebijakan dan regulasi, sedangkan PT KAI mendukung pemanfaatan aset dan pembangunan. Konsep TOD dirancang untuk mendekatkan hunian dengan transportasi publik dan pusat aktivitas perkotaan. Konsep ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya perjalanan, meningkatkan aksesibilitas dan mendukung hunian yang layak serta terintegrasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Kupang Christian Widodo melakukan penyaluran bantuan pangan alokasi Juli-September 2026 di kantor Camat Kelapa Lima pada hari Selasa 18 Agustus. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog yang telah memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan dengan lancar. Wali Kota Kupang Christian Widodo menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan masyarakat hingga pada kebutuhan paling mendasar termasuk pangan. Wali Kota menyampaikan apresiasi kepada Perum Bulog yang telah memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan dengan lancar. Untuk alokasi Juli hingga September 2026, bantuan pangan tersebut menyasar 37.319 penerima manfaat dengan alokasi 30 kg beras per penerima, sehingga total bantuan yang disalurkan mencapai sekitar 1.119 ton beras. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan ketenangan bagi seorang ibu karena memiliki bahan makanan, untuk kebutuhan keluarga bagi seorang ayah karena dapat memenuhi kebutuhan makan keluarganya, serta bagi anak-anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik demi meraih masa depan yang lebih baik. Sebagian orang mungkin merasa beras ini hanya bahan pangan, tetapi bagi sebagian keluarga yang sangat membutuhkan, beras ini adalah ketenangan. Ketenangan seorang ibu yang ada bahan masak untuk besok hari. Ketenangan seorang ayah yang keluarganya bisa memenuhi kebutuhan makan di rumah sehari-hari. Oleh karena itu, bagi saya hari ini acara ini menjadi sangat penting. Wali Kota menilai penyaluran bantuan pangan bukan sekedar memindahkan beras dari gudang menuju rumah-rumah masyarakat. Lebih dari itu, terdapat pesan penting bahwa negara hadir sampai di meja makan rakyatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menyiapkan RAPBN 2027 yang ekspansif namun tetap terukur dan terarah. Anggaran pendapatan belanja negara tersebut akan difokuskan pada 8 program kerja prioritas nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardianto mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan belanja negara dalam RAPBN 2027 sebesar Rp4.097,2 triliun.
Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan APBN 2026 yang hanya sebesar 3.242,7 triliun rupiah. Ferry menjelaskan nantinya pengalokasian belanja ini akan diarahkan pada 8 program kerja prioritas nasional, meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, serta kesehatan. Selain itu, prioritas era APBN 2027 berikutnya yakni untuk hilirisasi dan juga industrialisasi, infrastruktur, perubahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi, kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. Bapak Ibu sekalian dan awak media, strategi belanja terutama itu akan diprioritaskan untuk belanja program 8 klaster program kerja prioritas nasional. Jadi ada kedaulatan pangan juga sudah disampaikan Pak Presiden, kemudian kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, ekonomi kerakyatan di desa, serta perubahan dan kemiskinan. Hal ini juga didukung oleh program enabler atau fondasi yang terdiri dari penguatan pertahanan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Pertanian sekaligus Bappenas Andi Amran Sulaiman mencopot 14 pejabat dari sejumlah jenjang karena dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan uang. Namun jika tidak ada kesalahan, 14 pejabat tersebut akan dikembalikan ke jabatannya. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, mencopot 14 pejabat dari sejumlah jenjang karena dugaan penyimpangan yang berkaitan dengan uang. Selain mencopot, ia juga melantik lebih dari 30 pejabat di lingkungan Kementerian Pertanian dan Bappenas pada Selasa, 18 Agustus 2026. Ada 14 kami copot. Ada eselon 1, ada eselon 2, ada eselon 3, dan tidak diberi jabatan sementara diperiksa. Kalau ini betul-betul merugikan negara, kami serahkan ke penegak hukum. Kami tindak tegas. Tetapi sebaliknya, kalau terbukti dia tidak melakukan apa-apa, kami akan lantik kembali, kami akan promosikan kembali. Jadi kita harus sportif, meritokrasi. Bahkan di antara mereka ada salah satu keluarga dekat saya, tapi ini dilakukan atas nama negara. Amran mengatakan 14 pejabat tersebut terdiri dari eselon 1, 2, dan 3. Mereka dicopot dari jabatan atau non-job untuk sementara dan menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Amran mengatakan dugaan pelanggaran 14 pejabat tersebut berkaitan dengan uang dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Ia memberi waktu kepada Itjen untuk menuntaskan pemeriksaan paling lambat 3 bulan. Ia mengatakan pencopotan tersebut belum merupakan keputusan final bahwa para pejabat terbukti melakukan pelanggaran. Jika pemeriksaan tidak menemukan kesalahan, mereka akan dikembalikan ke jabatan dan dapat dipromosikan kembali. Dalam pelantikan tersebut, Amran meminta pejabat yang baru dilantik untuk menjalankan tugas sesuai sumpah jabatan dan tidak melakukan korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Amran juga mengatakan pengisian jabatan harus mengikuti prinsip meritokrasi dan tidak melalui praktik titip-nitip. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah pelaksanaan latihan bersama Ksatria Warrior 2026, TNI Angkatan Darat dan United States Army turut mempererat persahabatan melalui kegiatan Culture Day. Beragam perlombaan khas Hari Kemerdekaan digelar di Puslatpur Kodiklatat, Batu Raja, Sumatera Selatan. Suasana meriah terlihat saat prajurit TNI AD dan United States Army mengikuti berbagai perlombaan khas perayaan 17 Agustus dalam rangkaian Culture Day. Kegiatan digelar di lapangan Puslatpur, Kodiklatat, Martapura, Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berbagai lomba tradisional, mulai dari tarik tambang, balap karung, makan kerupuk, hingga balap bakiyat, diikuti dengan antusias oleh prajurit kedua negara. Sorak-sorai dan tawa peserta mewarnai perlombaan yang menjadi momentum untuk membangun keakraban komunikasi dan saling mengenal budaya masing-masing. Culture Day juga menunjukkan bahwa kerjasama pertahanan tidak hanya dibangun melalui latihan militer, namun juga melalui interaksi sosial dan pertukaran budaya.
Melalui kegiatan ini, TNI AD dan AS Army diharapkan semakin memperkuat rasa saling percaya, persahabatan, dan hubungan kerjasama di tengah pelaksanaan Latma Kesatria Warrior 2026. Syahada Bila, Simpo TV, laporkan. Sebanyak 7.555 warga binaan dan anak binaan yang mendekam di rutan serta lapas di Jakarta mendapat remisi kemerdekaan. Meski didominasi warga binaan dengan kasus tindak pidana umum, namun remisi kali ini juga diberikan kepada narapidana kasus korupsi. Pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan remisi kemerdekaan bagi para warga binaan. Dari total 12.015 warga binaan dan tahanan yang mendekam di rutan dan lapas di Jakarta, sebanyak 7.555 warga binaan dan anak binaan mendapat remisi kemerdekaan. Dari angka tersebut, sebanyak 7.237 orang mendapat remisi umum 1 atau pemotongan masa hukuman, sementara 318 orang lainnya mendapat remisi umum 2 atau bebas. Pada Selasa kemarin, sebanyak 195 orang sudah dinyatakan bebas, sedangkan sisanya 125 orang belum dapat dibebaskan karena masih harus menjalani hukuman subsidiar. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Khusus Jakarta, Wahid Wibowo menuturkan, semua warga binaan yang mendapatkan remisi telah memenuhi beberapa persyaratan seperti status hukumnya yang telah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, serta berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman. Meski didominasi warga binaan dengan kasus tindak pidana umum, namun Wahid menyebutkan sebagian napi yang mendapat remisi adalah narapidana kasus tindak pidana korupsi. Sayangnya, Wahid enggan menjelaskan lebih rinci berapa jumlah napi koruptor yang mendapatkan remisi. Pada kesempatan ini, yang mendapatkan remisi seluruhnya Jakarta sebanyak 755 orang, yang terdiri dari untuk remisi umum 1 sebanyak 7.237 dan remisi umum 2 sebanyak 318 orang. Sedangkan untuk seluruh warga binaan dan tahanan di Jakarta seluruhnya 12.015 orang per hari. Diharapkan para warga binaan yang telah bebas bisa melanjutkan hidup dengan baik di tengah-tengah masyarakat dan dengan bekal disiplin dan pembinaan bisa bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hilang 40 hari, lansia ditemukan meninggal dunia di lereng bukit. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan informasi dari pemerintah hingga kini terus memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui program unggulan Sekolah Garuda. Pemerintah pun menempatkan aparatur sipil negara yang telah diseleksi dan ditetapkan untuk mengisi posisi kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru di 4 sekolah unggul Garuda Baru. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan penempatan tenaga pendidik dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar di 4 sekolah unggul Garuda Baru dapat berjalan optimal. Kodari menyebutkan total ada 65 ASN yang kini dioptimalkan untuk memperkuat jalannya pendidikan di sekolah Garuda yang terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, serta didukung 39 tenaga kependidikan dan 99 tenaga pendukung. Selain sekolah unggul Garuda Baru, pemerintah juga memperkuat skema sekolah unggul Garuda Transformasi. Tercatat 9.288 peserta didik kelas 11 dan 12, serta 504 guru dan tenaga kependidikan tersebar di 42 sekolah.
Penyediaan tenaga pendidik dan pendukung ini diharapkan dapat memastikan program Sekolah Unggul Garuda berjalan secara berkelanjutan, sekaligus bisa memperluas akses pendidikan berkualitas bagi peserta didik di berbagai daerah. Rekan-rekan media, pada 4 Sekolah Unggul Garuda baru telah diseleksi dan ditetapkan 65 orang ASN yang mengisi jabatan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru, didukung 39 tenaga pendidikan dan 99 tenaga pendukung. Dengan rincian sebagai berikut. 1. SMA Unggul Garuda Belitung Timur memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 12 tenaga kependidikan, dan 26 tenaga pendukung. 2. SMA Unggul Garuda Konawe Selatan memiliki 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 11 guru, 10 tendik, dan 24 tenaga pendukung. 3. SMA Unggul Garuda Bulungan terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 wakil kepala sekolah, 14 guru, 10 tendik, dan 21 tenaga pendukung. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, program Sekolah Unggul Garuda kian menunjukkan dampak positif dalam pengembangan talenta siswa. Pemerintah mencatat jumlah siswa yang berhasil lolos ke perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia meningkat hingga 177%. Rakyat tahun 2026. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari mengatakan dampak positif program Sekolah Unggul Garuda mulai terlihat dari meningkatnya jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi terkemuka dunia. Tercatat pada tahun ajaran 2024-2025, terdapat 140 siswa berhasil lolos seleksi perguruan tinggi luar negeri terbaik. Jumlah ini meningkat menjadi 388 siswa pada tahun ajaran 2025-2026 atau naik sekitar 177%. Para siswa tersebut diterima di sejumlah kampus terkemuka dunia, diantaranya University of New South Wales Australia, Nanyang Technological University Singapura, University of Toronto Kanada, dan University of California Berkeley Amerika Serikat. Sejumlah siswa lainnya juga diterima di University of Oxford Inggris, Wageningen University and Research di Belanda, serta berbagai perguruan tinggi terkemuka lainnya. Tentu pencapaian tersebut didukung dengan berbagai program pengembangan talenta, termasuk persiapan SAT dan IELTS atau penguatan bahasa asing, serta pelatihan personal branding dan penulisan esai. Dampak Sekolah Unggul Garuda. Teman-teman media, dampak yang sudah terukur jelas dari program ini adalah lonjakan siswa Sekolah Unggul Garuda Transformasi yang berhasil lulus seleksi masuk perguruan tinggi luar negeri terbaik dunia. Naik 177% dari 140 siswa pada tahun ajaran 2024-2025 yang lalu menjadi 388 siswa pada tahun 2025-2026. Para siswa tersebut diterima di berbagai perguruan tinggi ternama dunia seperti University of New South Wales di Australia, Nanyang Technological University di Singapura, University of Toronto di Kanada, atau University of California Berkeley Amerika Serikat. Sebagian lainnya diterima di University of Oxford di Inggris, Wageningen University and Research di Belanda, serta Paris-Lyon-Seletre di Prancis. Pemerintah berharap program Sekolah Garuda ini diharapkan tidak hanya memperluas akses siswa ke perguruan tinggi kelas dunia, tetapi juga memperkuat ekosistem pengembangan talenta di berbagai sekolah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Bank Indonesia memberlakukan MDR kris 0% untuk transaksi hingga Rp100.000. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh kategori merchant mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia menetapkan MDR kris 0% untuk transaksi hingga Rp100.000 di seluruh kategori merchant. Kebijakan ini mulai berlaku 1 Oktober 2026. Sementara itu, MDR 0% bagi merchant usaha mikro atau UMI untuk transaksi hingga Rp500.000 tetap berlaku.
Pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti menyebut, kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat konsumsi, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mendorong ekonomi digital yang inklusif. Saya meluncurkan perluasan kebijakan MDR 0% dan implementasi Kartu Kredit Indonesia sebagai sumber dana kris baik melalui CPM, MPM, dan TAP pada 17 Agustus 2026. Desri menjelaskan kebijakan tersebut sejalan dengan pilar Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia atau BSPI 2030 dan visi Astacita pemerintah. Sistem pembayaran diharapkan terus berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Destri, pembebasan MDR memberikan efisiensi biaya transaksi bagi pelaku usaha. Langkah ini sekaligus memperluas manfaat ekonomi digital dan menopang daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Rian Rizaldi menyebut, kebijakan tersebut memperluas skema MDR yang sebelumnya masih terbatas. Rian menambahkan, pelonggaran tarif dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan industri sistem pembayaran. Di sisi lain, kebijakan ini diharapkan memperluas ruang transaksi bagi pelaku usaha dan masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya memastikan pemerintah memberikan kejelasan terkait penataan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di daerah. Terdapat dua hal yang menjadi harapan kepala daerah kepada pemerintah pusat, yakni dukungan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, serta kepastian perubahan status P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kementerian Dalam Negeri menyatakan siap mengawal pelaksanaan hasil rapat di daerah. Langkah ini dilakukan setelah pimpinan DPR bersama pemerintah bersepakat mengenai perubahan status P3K paruh waktu dan penuh waktu. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri nantinya akan melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru. Penataan kebutuhan pegawai akan dilakukan sesuai tahapan yang telah disepakati dalam rapat koordinasi pimpinan DPR bersama pemerintah. Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai. Dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini. Terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pelaku pengerusakan motor pengemudi ojol menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku menyertakan surat permohonan maaf dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Sementara itu korban mendapatkan ganti rugi sepeda motor dari layanan aduan masyarakat Laporpan. Setelah viral di media sosial dan diburu kepolisian, pengemudi mobil mewah yang merusak motor milik pengemudi ojek online di Jalan RC Veteran Bintaro akhirnya menyerahkan diri ke Polsek Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pelaku bernama Didi Suhada secara kooperatif datang ke Polsek Pesanggerahan, menyerahkan diri dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Melalui proses mediasi di Polsek Pesanggerahan, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Pelaku melampirkan surat permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Setelah kami berkomunikasi dengan Pak Didinya datang ke Polsek. Oh, berarti menyerahkan diri sendiri ya dan dilakukan mediasi. Beliau tergugah hatinya untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Juga melihat bahwa ini kan kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Selain itu juga dari Pak Didi juga memiliki itikat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik dan bertanggung jawab terhadap motornya. Jadi motor korban pun selain diperbaiki, alhamdulillah mendapatkan bantuan juga dari Ibu Putri untuk mendapatkan motor barunya. Selain berdamai, korban juga mendapatkan motor pengganti yang diberikan melalui layanan aduan masyarakat Laporpan. Motor diserahkan sebagai bentuk bantuan agar korban dapat kembali bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sebagai korban
Insya Allah, alhamdulillah saya baik-baik saja, cuma anak-anak ya. Dan saya mengucapkan berterima kasih kepada Polsek Nusa Belahan yang telah membantu saya dari pagi sampai malam ini. Alhamdulillah, saya sebagai kepala keluarga mengucapkan terima kasih banyak. Iya, itu kan banyak masuk DM lapor itu kan. Kebetulan kita ada memang kanal laporkan banyak yang kirim ya. Iya. Terus tadi Mas Uya telepon saya, kita kebetulan baru selesai kerja, udah langsung aja menuju ke sini. Ada puluhan yang masuk ke DM tadi. Iya. Alhamdulillah OTW juga ada unit yang ready, kita suruh minta kirim gitu ya. Ya sudah, mudah-mudahan nanti bisa bantu. Sebelumnya kasus pengerusakan terjadi akibat dugaan penyerempetan oleh korban ke mobil Alphard pelaku. Di Jalan Raya RC Veteran Bintaro Pesanggerahan, pelaku kesal dan merusak sepeda motor korban menggunakan batu secara berulang kali. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang kakek berusia 66 tahun diciduk polisi karena diduga mencabuli cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun di rumahnya di Lampung Timur, Lampung. Korban diimingi dan diancam pelaku saat beraksi. Tim Resmob Sareskrim Polres Lampung Timur Polda Lampung mengamankan seorang kakek 66 tahun berinisial BU yang diduga melakukan pencabulan terhadap cucu tirinya yang masih berusia 9 tahun. Korban yang masih duduk di kelas 3 sekolah dasar diduga dicabuli tersangka saat kondisi rumah sedang sepi. Tersangka mengaku sudah melakukannya sebanyak 3 kali. Untuk membujuk korban, tersangka diduga memberikan iming-iming uang agar korban menuruti kemauannya. Tersangka juga diduga mengancam korban akan memukul jika memberitahukan perbuatannya kepada orang lain. Aku dengan inisial B, umur 66 tahun, jadi itu selaku kakek tiri dari anak korban berumur 11 tahun. Pelaku dan anak korban ini memang tinggal bersama di dalam satu rumah, dan saat kejadian pelaku ini melakukan tindak pidana kekerasan seksual di bawah umur kepada cucu tirinya. Saat itu tidak ada orang lain di dalam rumah, hanya mereka berdua. Anak korban ini diiming-imingi akan kasih uang. Korban kini mendapatkan pendampingan termasuk menjalani trauma healing untuk membantu memulihkan kondisi psikologinya. Sementara tersangka BU akan dijerat dengan pasal tentang pencabulan dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 20 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, puluhan bus yang terparkir di area parkir salah satu perusahaan otomotif bus di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terbakar. Petugas menerjunkan 8 unit mobil pemadam kebakaran guna memadamkan api. Peristiwa kebakaran ini, pemirsa, tidak menimbulkan korban jiwa. Situasi masih merah, demikian. Untuk segera bantuan dikirim. Kita baru 2 unit merapat ke lokasi. Kebakaran hebat ini terjadi di area parkir perusahaan otomotif bus di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Besarnya kobaran api serta material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat ke sejumlah bus lain yang tengah terparkir. Sejumlah petugas pemadam kebakaran berjibaku menjinakkan si jago merah. 8 unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan berhasil memadamkan api. Menurut keterangan petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bekasi, kebakaran terjadi Selasa 18 Agustus 2026 dini hari. Hampir 50 bus yang terbakar diketahui sudah tidak aktif atau tidak lagi beroperasi. Ini kita dapat laporan udah besar apinya. Laporan dari warga itu bahwa bis yang terbakar itu ada bis, ternyata pangkalan bis yang memuat banyak unit bis di situ. Yang terbakar itu bisa sekitar 50 ya, separuh dari seluruh yang ada di bis di situ. Seperti itu. Saat kondisi pemadaman ada sempat kesulitan nggak, Bang? Kesulitannya mungkin kan karena bis dia jadi titik apinya banyak, Bang. Terus juga karena banyak pecahan kaca, itu selang-selang itu banyak serpian kaca, jadi kita hati-hati dalam memegang selang atau tidak terbuka. Seperti itu, Bang. Itu di pool ya, Bang? Ya. Pool terminal atau gudang? Pangkalan bis. Oh, pangkalan bis ya? Itu bis yang terbakar itu bis sudah layak pakai atau gimana? Infonya sih bis yang non aktif. Ya, sudah non aktif. Infonya seperti itu ya.
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas Reskrim Polsek Cikarang Barat Polres Metro Bekasi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor ditangkap korbannya usai menjamret HP miliknya di Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang sempat dimasa diamankan ke kantor kelurahan. Seorang pria pengendara sepeda motor ini babak belur dan diamankan di kantor kelurahan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. Pria ini dimasa dan diamankan lantaran tertangkap tangan menjamret HP milik salah seorang warga. Peristiwa pencurian terjadi saat korban sedang duduk di pinggir Jalan Taman Malaka Selatan, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur, usai makan nasi goreng. Tiba-tiba HP korban dijamret pelaku yang menggunakan sepeda motor. Pelaku tertangkap korban dan dimasa warga sekitar yang mengetahui kejadian. Pak, tadi ceritanya gimana sih Pak? Ada apa? Saya lagi masak, terus dia habis makan duduk di sini, main HP sambil rokok. Ya, dari sana motor berhenti di sini, langsung disamber HP-nya. Langsung tangkap sendiri dia. Yang duduk situ siapa? Yang habis korban. Yang korban. Iya, korban ini habis apa di sini? Habis makan. Oh, makan. Oh, habis makan. Pembeli. Dia. Pembeli. Habis makan dia istirahat di sini. Ya. Pelakunya naik motor. Naik motor. Berapa orang? Satu. Warga mana? Kurang tahu aku. Saya lagi masak. Lagi masak. Pelaku berikut barang bukti digelandang menggunakan mobil Satpol PP ke Polsek Durensawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sempat dilaporkan hilang selama 40 hari lebih, seorang lansia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi nyaris jadi tulang belulang di lereng perbukitan di kota Cilegon, Banten. Petugas mengalami kesulitan mengevakuasi jenazah tersebut lantaran medan perbukitan yang cukup terjal dan menantang. Petugas gabungan mengevakuasi sesosok jasad laki-laki yang kondisinya nyaris menjadi tulang belulang dari area lereng Bukit Keroya, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, Banten. Jasad yang teridentifikasi seorang lansia berinisial SH, 67 tahun ini, sebelumnya sempat meninggalkan rumah dan dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak 6 Juli 2026 lalu dalam keadaan pikun. Jasad korban akhirnya ditemukan oleh seorang pencari rumput 40 hari berselang. Petugas kesulitan mengevakuasi jasad korban akibat area perbukitan merupakan medan terjal dan curam. Ya, dia seorang pencari rumput, tapi di hari ini memang sengaja mencari. Dari lihat bajunya, terus juga pokoknya kondisi fisiknya juga dari apa? Ciri-cirinya, ciri-ciri bajunya sudah jelas, sama kainnya lah gitu, sudah jelas. Jenazah korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon untuk keperluan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Itu kita evakuasi menggunakan tandu, terus setelah itu kita pakai kantong jenazah. Kita evakuasi tadi medannya lumayan cukup sulit karena posisi dia berada di atas bukit si korban itu. Kondisi jenazah waktu ditemukan seperti apa? Untuk kondisi jenazah karena dia ditemukan di hari ke-40 ya, hari ke-42 itu kondisinya sudah tinggal tulang aja. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian setempat terkait penemuan mayat ini. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satres Narkoba menangkap seorang pria pengendara sepeda motor yang diduga sebagai kurir pot getar mengandung narkoba yang dikemas menjadi permen berbagai jenis buah. Sebanyak 622 bungkus liquid vape narkoba disita sebagai barang bukti. Tersangka berinisial DF ditangkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan di Jalan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara, Minggu 16 Agustus 2026 malam. Penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan adanya pengendara sepeda motor yang membawa ratusan bungkus pot getar mengandung narkoba. Untuk mengelabui petugas, ratusan rokok elektrik mengandung narkoba disimpan dalam tas berlogo restoran siap saji terkenal. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 622 bungkus pot getar yang dikemas dalam bungkusan permen berbagai jenis rasa buah.
Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Rafli Yusuf Nugraha Senin siang mengatakan ratusan pot getar tersebut diduga berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui jalur Laut Aceh. Tersangka mengaku barang haram yang dibawanya diperoleh dari seseorang yang baru dikenalnya 3 bulan lalu. Mengelabui petugas dan kami pun menemukan vape dengan kemasan baru, yaitu dibungkus seperti permen, di mana berbagai varian rasa dari mulai stroberi, cola, olive, nanas, bahkan anggur ya. Ini berbagai rasa atau berbagai varian yang dikemas dalam bentuk permen Cina yang akan dipasarkan atau diedarkan di Kota Medan. Saat ini petugas masih memburu tersangka diduga sebagai pemasok pot getar narkoba yang identitasnya telah dikantongi. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi terkait kebakaran kilang BBM di Irak Utara, 30 orang luka. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, seorang pengungsi Palestina yang tiba di Meksiko lebih dari setahun lalu berusaha membangun kembali hidupnya jauh dari jalur Gaza. Fadi Abed kini mencari nafkah dengan menjual makanan tradisional Palestina di sejumlah lokasi di kota Meksiko. Rekaman video menunjukkan Fadi Abed menyiapkan dan menata makanan di atas sepeda roda 3-nya, sementara para pelanggan menunggu untuk membeli hidangan yang ia jual. Falafel, shawarma, humus, dan berbagai makanan khas Palestina menjadi menu yang ditawarkan Fadi kepada warga di sejumlah pasar jalanan. Sebuah papan di kiosnya menyebutkan bahwa Fadi tiba di Meksiko setelah melarikan diri dari konflik di Gaza dan kehilangan hampir segalanya. Meski demikian, ia bertekad memulai kehidupan baru dengan membawa cita rasa Palestina ke Meksiko. Fadi tiba di Meksiko pada Mei 2025 bersama 17 anggota keluarganya. Sebelumnya, ia menjalankan usaha penjualan kacang-kacangan di Gaza, namun usahanya hancur akibat pemboman. Del hijo de Palestina aquí en México, conocido de Gaza. Gracias a Dios yo ahorita vivo de México. La vender comida palestina. Antes de Gaza, yo vender de Gaza de nuez, el pistache, almendra, una bodega grande. Ahorita tiene 3 kilo chiquito. El primero aquí en México. Fadi mengaku falafel juga menjadi salah satu makanan yang paling sering ia konsumsi saat masih berada di Gaza di tengah konflik. Baginya, makanan tersebut kini bukan hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga cara untuk mempertahankan tradisi dan cita rasa tanah airnya. Sejak tiba di Meksiko, Fadi mengaku mendapat sambutan baik dari masyarakat setempat. Ia kini berjualan di sejumlah pasar jalanan, termasuk di kawasan Escandon dan Tlalpan. Para pelanggan yang datang ke kios Fadi juga memuji cita rasa makanan yang ia sajikan. Bagi sejumlah pelanggan, membeli makanan dari Fadi juga menjadi bentuk dukungan bagi pengungsi yang mencoba memulai kehidupan baru. Salah seorang pelanggan mengatakan makanan yang disajikan Fadi memiliki cita rasa yang lezat, sekaligus makna khusus karena membawa tradisi Palestina. Dengan sepeda roda 3-nya sebagai modal utama, Fadi terus menjual makanan Palestina di jalanan kota Meksiko. Di tengah kehidupan baru yang jauh dari Gaza, ia berusaha mempertahankan identitas dan tradisi kulinernya, sekaligus membangun kembali masa depan bagi dirinya dan keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penembakan mematikan terjadi di kampus sekolah menengah pertama Universitas Ateneo de Zamboanga, Filipina Selatan. Seorang siswa tewas, sementara pelaku yang juga merupakan siswa ditemukan meninggal dunia. Tim SWAT dan kendaraan darurat bergegas menuju kampus di kota Zamboanga. Sejumlah kerabat terlihat berkumpul di luar gerbang, sementara petugas keamanan menutup akses masuk ke area sekolah.
Menurut laporan awal kepolisian, seorang siswa kelas 9 memasuki sekolah dengan membawa senjata api sebelum melepaskan tembakan. Seorang siswa kelas 10 tewas dalam insiden tersebut, sementara pelaku kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Pihak berwenang mengatakan insiden tersebut disiarkan secara langsung menggunakan kamera yang dikenakan di tubuh. Kegiatan belajar mengajar dihentikan dan para siswa dievakuasi dari kampus. Polisi kini menyelidiki bagaimana senjata dapat dibawa masuk ke lingkungan sekolah serta motif di balik serangan. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. telah memerintahkan penyelidikan menyeluruh sekaligus meminta langkah penguatan keamanan di sekolah. Insiden ini menjadi penembakan mematikan kedua di sekolah yang dilaporkan terjadi di Filipina dalam 2 bulan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangkaian gempa bumi mengguncang Granada, Spanyol Selatan. 7 gempa terjadi secara beruntun melukai 3 orang serta merusak sejumlah bangunan dan kendaraan. Mobil-mobil terlihat rusak tertimpa puing, atap bangunan yang ambruk serta retakan besar pada dinding. Sejumlah keluarga terlihat berkumpul di luar bangunan karena khawatir terjadi gempa susulan. Menurut Institut Geografi Nasional Spanyol, 4 dari 7 gempa yang terjadi memiliki kekuatan di atas 4 magnitudo. Gempa terkuat berkekuatan 4,8 magnitudo dengan pusat gempa di dekat Gojar. Getarannya dirasakan di seluruh Granada dan sejumlah wilayah lain di Spanyol Selatan. Seorang warga mengatakan dinding apartemen tempat tinggalnya retak di beberapa lantai dan kondisinya semakin memburuk setiap kali gempa terjadi. Nosotros vivimos en un bloque, vivimos un segundo, entonces están agrietados. El primero, segundo, el tercero así están agrietados y cada vez va peor. Entonces no sabemos qué hacer, tenemos el temor en el cuerpo, el miedo. Gempa tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah gempa berkekuatan 5,0 magnitudo mengguncang Granada pada Sabtu lalu. Provinsi Granada dikenal sebagai salah satu wilayah dengan aktivitas seismik tertinggi di Spanyol. Warga kini diminta mewaspadai kemungkinan getaran susulan di tengah kerusakan yang terjadi pada sejumlah bangunan dan kendaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sekitar 80 ton bantuan kemanusiaan dari Tiongkok tiba di Kolombia. Bantuan tersebut akan disalurkan untuk membantu warga terdampak gempa bumi 7,4 magnitudo yang mengguncang Kolombia pada 10 Agustus lalu. Pesawat Air China yang membawa bantuan tiba di Bandara El Dorado, Bogota pada Selasa waktu setempat. Sejumlah pekerja terlihat menurunkan berbagai perlengkapan bantuan dari dalam pesawat. Bantuan tersebut terdiri dari 1.900 tenda, 7.000 selimut, 15 unit pemurni air, 200 lampu tenaga surya, serta 20 generator diesel. Duta Besar Tiongkok untuk Kolombia, Zhu Xingyang, mengatakan bantuan akan disalurkan ke Departemen Valle del Cauca. Distribusi akan dilakukan bersama pemerintah daerah setempat untuk memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak. Tenemos el placer de recibir aquí en Bogotá, en el aeropuerto El Dorado, un avión charter que trae la asistencia humanitaria que viene de China. Es una distancia grande, más de 17.000 kilómetros de distancia, más de 21 horas de vuelo, pero nos sentimos cercanos al pueblo colombiano. Concretamente, la asistencia humanitaria abarca lo siguiente: 7.000 mantas, 1.900 tiendas de campaña, 15 vehículos eléctricos de emergencia para potabilización de agua, 200 lámparas solares, 20 equipos electrógenos de diésel, entre otros insumos. Pues es la muestra de la amistad, de la solidaridad del pueblo chino hacia el pueblo colombiano. Invitamos a las autoridades competentes. Zhu Xingyang juga menyoroti koordinasi erat antara Kedutaan Besar Tiongkok, Kementerian Luar Negeri Kolombia, serta Badan Penanggulangan Bencana dalam proses penyaluran bantuan. Bantuan dari Tiongkok menambah dukungan internasional bagi Kolombia. Sebelumnya sejumlah negara seperti El Salvador, Meksiko, Chili, Peru, Paraguay, dan India juga mengirimkan bantuan. Hingga kini total bantuan internasional yang telah masuk ke Kolombia mencapai sekitar 283,2 ton. Bantuan ditujukan untuk membantu warga di wilayah yang terdampak gempa.
Gempa bermagnitudo 7,4 tersebut berpusat di San Jose del Palmar, Departemen Coco. Bencana ini dilaporkan menyebabkan 304 orang meninggal dunia dan 4.538 orang lainnya terluka di berbagai wilayah Kolombia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, kebakaran besar melanda kilang BBM di wilayah Tangro, Provinsi Sulaimaniyah, Irak Utara. Sekitar 30 orang dilaporkan terluka dalam insiden yang terjadi pada hari Senin malam hingga Selasa dini hari. Api melalap sejumlah tangki dan bangunan penyimpanan di area kilang. Sejumlah fasilitas juga mengalami kerusakan, sementara kendaraan pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengendalikan api. Juru bicara Dinas Pertahanan Sipil Sulaimaniyah Aram Ali mengatakan, petugas penerima laporan kebakaran di kilang sekitar pukul 23.13 waktu setempat. Menurutnya sekitar 3 juta liter BBM tersimpan di lokasi, namun tidak seluruhnya terbakar karena petugas berhasil menyelamatkan sebagian stok. Kebakaran yang terjadi di dekat permukiman warga juga memicu kekhawatiran masyarakat. Warga mengeluhkan asap dari kilang yang dinilai telah memengaruhi kondisi lingkungan dan kehidupan warga sekitar. Hingga kini penyebab kebakaran belum diketahui, pihak berwenang telah membuka penyelidikan untuk mengetahui penyebab serta memastikan tingkat kerusakan akibat insiden tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tim spesialis kehutanan berjuang memadamkan kebakaran hutan yang menyebar cepat di Provinsi Cacer Spanyol bagian barat. Kebakaran melanda wilayah Las Hurdes dan memaksa ratusan warga meninggalkan rumah mereka. Rekaman video menunjukkan kobaran api melahap vegetasi dan menyebar dengan cepat di area yang luas. Tim Brigade Penguatan Kebakaran Hutan Spanyol atau BRIF turut diterjunkan untuk memperkuat operasi pemadaman. Kebakaran dilaporkan terjadi di dekat Robledo pada Selasa sore. Api kemudian menyebar dengan cepat melalui medan yang sulit, disertai panas dan angin kencang yang menyulitkan petugas memadamkan api secara langsung. Sekitar 700 orang dievakuasi dari 9 desa di wilayah Pino Franquedo dan Nuno Moral. Evakuasi dilakukan karena api mengancam permukiman dan jalan di sekitarnya. Hingga Selasa malam, sekitar 150 personel darat dan 17 pesawat telah diterjunkan untuk menangani kebakaran. Alat berat dan tim bantuan dari wilayah lain juga dilibatkan dalam operasi tersebut. Unit darurat militer Spanyol atau UMI turut diterjunkan untuk memperkuat upaya pemadaman. Personel dari Batalion Intervensi Darurat Pertama dikirim dari Torrejo de Ardoz menuju wilayah terdampak. Pihak berwenang kemudian menaikkan status kebakaran menjadi level 2. Peningkatan status dilakukan karena kebakaran dinilai mengancam keselamatan warga dan harta benda. Petugas terus berupaya memperlambat penyebaran api dan melindungi wilayah permukiman. Sementara itu, warga yang telah dievakuasi menunggu kondisi dinyatakan aman untuk dapat kembali ke rumah mereka. Las Hurdes sebelumnya juga pernah dilanda kebakaran hutan besar pada 2023. Saat itu, lebih dari 10.000 hektar lahan terbakar di wilayah Las Hurdes dan Sierra de Gata di sekitarnya. Hingga kini, tim pemadam kebakaran masih berjuang mengendalikan kobaran api di Caceres, Spanyol. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sembilan jenazah migran ditemukan setelah perahu yang mereka tumpangi terbalik di perairan Tajoura, Libya yang berada di sebelah timur ibu kota Tripoli. Tim Bulan Sabit Merah Libya menemukan dan mengevakuasi 9 jenazah migran dalam 2 hari terakhir. Jenazah kemudian dibawa ke darat menggunakan kantong jenazah. Tim menyebut operasi pencarian dan evakuasi masih berlangsung bekerja sama dengan pihak berwenang setempat. Perahu yang terbalik ini disebut membawa sekitar 19 orang. Pihak berwenang di Tajoura memperkirakan masih ada jenazah lain yang belum ditemukan. Libya merupakan salah satu jalur transit utama bagi migran yang berusaha mencapai Eropa melalui Laut Mediterania. Perjalanan dengan perahu kecil kerap membahayakan nyawa karena kondisi laut dan kapal yang tidak layak. Berdasarkan data Organisasi Internasional untuk Migrasi atau IOM, terdapat sekitar 943.748 migran di Libya pada Maret hingga April 2026. Mereka tersebar di 100 kota dan wilayah administratif. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, krisis gas parah melanda Bangladesh membuat antrean panjang terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar di ibu kota Dhaka. Para pengemudi bahkan harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan pasokan gas. Rekaman video menunjukkan mobil dan becak roda 3 berjejer panjang dari stasiun pengisian hingga ke jalanan sibuk di Dhaka. Sejumlah pengemudi mengaku terpaksa memarkir kendaraan mereka semalaman demi mempertahankan posisi dalam antrean. Kelangkaan pasokan gas tidak hanya berdampak pada transportasi, tetapi juga mempengaruhi kebutuhan rumah tangga, pasokan listrik, dan aktivitas industri. Warga dan pemilik usaha kecil terlihat membawa wadah plastik untuk mendapatkan bahan bakar, termasuk untuk memasak dan menyalakan generator cadangan. Seorang pengemudi mengatakan ia telah menunggu selama 2,5 jam dengan antrean mencapai sekitar 300 kendaraan. Menurutnya, pasokan gas hanya diberikan kepada satu kendaraan dalam satu waktu, membuat antrean bergerak sangat lambat. গ্যাস বিদ্যুৎ ঠিক করব 2 বছর মানুষ বাঁচে একটা মানুষ বাঁচবো 2 বছর এই গ্যারান্টি দিতে পারবো সরকার বলে এই উল্টাপাল্টা আমরা কিভাবে চলবো বলেন আমাদের অবস্থা ভয়াবহ খারাপ এই সরকার আওয়ার পরে এই সরকারে অনেক আমরা মনে করেন ড্রাইভার বলেন যে কোনো শ্রেণীর মানুষই টাইনা আনছিলাম আনার পরে আমরা দেখতেছি আজকে 1 মাসের উপর হয় আমরা এই যে মনে করেন 6 ঘন্টা 7 ঘন্টা 8 ঘন্টা বৈশা থেকে আমাদের গ্যাস নিতে হয়। Menteri Keuangan dan Perencanaan Bangladesh, Amir Khosrow Mahmud Chowdhury, mengatakan solusi permanen untuk krisis energi ini membutuhkan waktu setidaknya 2 tahun. Pemerintah menyebut sejumlah proyek infrastruktur besar diperlukan untuk meningkatkan pasokan gas, di antaranya pembangunan fasilitas penyimpanan gas di darat dan terminal gas alam cair terapung. Pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 18 hingga 24 bulan. Sementara itu, kelangkaan gas terus menekan masyarakat dan dunia usaha di tengah pemadaman listrik serta terbatasnya akses terhadap bahan bakar. Pemerintah Bangladesh kini berupaya meningkatkan pasokan energi, namun warga masih harus menghadapi dampak krisis dalam kehidupan sehari-hari. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Salju lebat melanda rute La Paz Yungas, Bolivia pada hari Senin malam waktu setempat. Tumpukan salju dan es membuat sejumlah kendaraan dan truk terjebak di kawasan La Cumbre. Kondisi jalan yang tertutup salju dan licin membuat kendaraan sulit melintas. Sejumlah mobil terlihat tergelincir, sementara antrian panjang kendaraan memenuhi ruas jalan. Para penumpang yang tidak dapat melanjutkan perjalanan terpaksa berjalan kaki sambil membawa barang bawaan. Sebagian di antaranya mengaku kesulitan mendapatkan makanan dan minuman di tengah cuaca dingin. Kondisi ini juga memicu kekhawatiran terhadap anak-anak yang masih berada di dalam kendaraan. Sejumlah penumpang menyebut mereka harus bertahan di tengah suhu dingin tanpa makanan yang memadai. Ambulans swasta dan tim penyelamat kemudian diterjunkan untuk membantu serta mengevakuasi penumpang yang membutuhkan pertolongan. Sejumlah media lokal melaporkan beberapa penumpang menunjukkan gejala akibat terpapar suhu dingin dalam waktu yang lama. Namun belum ada laporan resmi mengenai korban meninggal dunia. Polisi setempat memutuskan menutup sementara jalan bagi kendaraan dari pos pemeriksaan urujara. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kecelakaan dan melindungi pengguna jalan. Situasi tersebut juga membuat keberangkatan bus dari Terminal Minasa menuju wilayah La Paz bagian utara, termasuk kawasan Yungas, untuk sementara dihentikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, potret resmi mantan Kanselir Jerman Angela Merkel menarik perhatian pengunjung Boot Museum di Berlin. Sejumlah warga terlihat antusias mengamati dan mengabadikan potret Merkel yang kini dipamerkan untuk umum. Pengunjung berkumpul di depan lukisan, mengambil foto, serta mengamati detail potret Merkel yang tampil dengan ciri khas jaket birunya. Sejumlah pengunjung menyebut Merkel masih memiliki pengaruh besar bagi Jerman. Salah satunya menyebut Merkel sebagai sosok yang kuat dan masih dirindukan sebagai masyarakat. Namun tidak semua pengunjung terkesan dengan potret tersebut. Sebagian menilai karya itu menarik, namun tidak merasa perlu datang khusus untuk melihatnya. Kehadiran potret Merkel juga memicu perbandingan dengan penggantinya, Kanselir Jerman Friedrich Merz.
Sejumlah pengunjung menilai Merkel lebih positif dibandingkan Kanselir Jerman saat ini. Potret tersebut dibuat seniman berusia 28 tahun, Jeremy Queiroz. Lukisan bergaya cat minyak itu menampilkan Merkel dengan latar berwarna coklat keemasan. Merkel membiayai sendiri pembuatan potret dan bahan-bahan yang digunakan. Karya tersebut diperkenalkan kepada publik pada 1 Juli dan akan dipamerkan di Bode Museum hingga Oktober. Setelah itu potret akan dipindahkan ke kantor Kepanseliran Federal Jerman. Lukisan tersebut akan bergabung dengan potret para Kanselir Jerman terdahulu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penasihat Presiden Bolivia Rodrigo Paz, Fernando Querimedo, ditangkap Kejaksaan Agung atas dugaan percobaan pembunuhan terhadap seorang perempuan. Kejaksaan mengumumkan akan meminta penahanan prasidang terhadap Querimedo. Querimedo ditangkap setelah Beller, perempuan yang terkena 3 tembakan, mengidentifikasinya sebagai tersangka dalam serangan bersenjata di Santa Cruz. Mantan Presiden Bolivia Evo Morales mempertanyakan penangkapan tersebut. Morales menyebut Querimedo diduga mengetahui penyimpangan yang terjadi dalam pemerintahan Paz. Morales juga menuduh penangkapan Querimedo berkaitan dengan informasi yang diketahui penasihat presiden tersebut. Pero más importante, os digo otra vez, Fernando Querimedo, tic-tac, pedófilo, narcoterrorista, es el asesor de Rodrigo Paz. Y lo que hace Rodrigo Paz es repetir lo que dijo su asesor, sus ministros. Prioridad, ¿no? Como dijo, de prioridad la detención de Evo. Balacera. Las semanas pasadas, en 7 días, 8 muertos. Eso debería ser prioridad para el ministro de Gobierno. Con este tema de Querimedo estarán deteniendo. Él sabe todas las barbaridades que hicieron hasta el presidente y su gabinete. ¿Te vas a acordar? Van a liberar en cualquier momento. Van a liberar. Mantan presiden itu meminta Jaksa Agung melakukan penyelidikan secara segera dan transparan, serta memberikan perlindungan kepada Beller. Morales juga menyerukan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dan tindakan korupsi yang disebutnya melibatkan presiden, istrinya, dan sejumlah pejabat lainnya. Sementara itu, Mahkamah Agung menginstruksikan agar kasus tersebut tidak ditutup. Pengadilan juga meminta proses penyelidikan dipercepat agar Beller dapat mengakses informasi terkait kasus tersebut. Kejaksaan turut membuka penyelidikan atas dugaan pengayaan diri oleh Querimedo. Penyelidikan dilakukan setelah penggeledahan di sejumlah properti yang terkait dengan penasihat presiden tersebut. Dalam penggeledahan, penyidik menemukan uang tunai dan sejumlah barang lain yang kini sedang dianalisis untuk kepentingan penyelidikan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, 2 WNA perempuan asal Norwegia dan Jerman ditindak imigrasi Ngurah Rai karena overstay. Salah satunya disebut sempat kehabisan uang hingga tak mampu memperpanjang izin tinggal dan membeli tiket pulang. 2 warga negara asing perempuan asal Norwegia dan Jerman diamankan kantor imigrasi Ngurah Rai dalam patroli pengawasan orang asing di sejumlah kawasan strategis Badung, Bali. Keduanya NF 25 tahun asal Norwegia dan KAH 33 tahun asal Jerman ditindak karena melanggar izin tinggal atau overstay. NF diamankan pada 10 Agustus setelah overstay selama 34 hari. Warga negara asing tersebut kedapatan tak bisa membayar tagihan salon akibat kehabisan uang. Dalam pemeriksaan, NF mengaku sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi tersebut membuat perpanjangan izin tinggalnya tertunda, sementara uang yang dimiliki terpakai untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara KAH diamankan sehari kemudian dengan masa overstay mencapai 84 hari. KAH mengaku tidak memiliki cukup uang untuk memperpanjang izin tinggal maupun membeli tiket pulang. Atas pelanggaran tersebut, keduanya dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan. Sambil menunggu proses deportasi, keduanya dipindahkan ke Rumah Sakit Detensi Migrasi Denpasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.